Oke, kembali lagi bersama saya di Dr. Eng Channel. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang banyak ditanyakan oleh peneliti di Indonesia atau peneliti yang masih awal bergabung di Sinta. Nah, jadi pertanyaannya adalah tentang Sinta Score untuk author atau untuk peneliti. Nah, jadi kemarin atau dalam waktu dekat yang lalu, nah itu telah diumumkan 500 peneliti terbaik oleh Kemenristek BRIN gitu ya. Nah, jadi setelah ada pengumuman itu juga menambah antusiasme dari peneliti-peneliti di Indonesia ya. Nah, khususnya peneliti-peneliti yang masih awal atau masih baru gabung di Sinta. Nah, itu bagaimana cara penilaiannya? Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, jadi di review kali ini, nah saya akan membahas tentang bagaimana cara perhitungannya, formulanya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, nah saya jelaskan dulu bagi yang belum tahu, kita bisa masuk ke author. Nah, setelah itu saya ingatkan lagi bahwa di kolom author ini, nah kita bisa mencari nama seluruh peneliti di Indonesia yang tergabung di Sinta. Nah, setelah itu saya juga sudah membahas di video sebelumnya bahwa skor di Sinta itu dibagi dua, yaitu 3-year score dan all-year score atau overall score. Nah, jadi ketika kita mau menghitung 3-year score dan all-year score jelas berbeda. All-year score itu adalah total keseluruhan dari tahun publikasi kita, karya kita, itu semuanya ditotal menjadi satu. Apabila 3-year score adalah 3 tahun. Nah, jadi misalnya sekarang itu adalah 2020, maka 2017 sampai 2019. Nah, yang menjadi perhitungan. Nah, jadi seperti itu ya. Dan juga bisa yang terbaru di awal-awal tahun yang sekarang, itu juga bisa masuk di dalam perhitungan di 3-year score. Nah, jadi seperti itu. Mungkin saya lanjutkan langsung ya ke materi utama. Nah, itu tadi sebagai pengantar saja. Nah, oke. Nah, jadi di Sinta Score itu ada formula tertentu dan ada pembobotan tertentu, juga ada klasifikasi dari masing-masing komponen yang dinilai gitu ya. Yang pertama, kenapa di sini ada dua? Ini adalah aturan yang pertama kali muncul di Sinta gitu ya. Jadi Sinta awal-awal itu menggunakan yang tabel sebelah kiri. Nah, Sinta yang terbaru, nah yang kemarin sudah diumumkan oleh Kemenristek BRIN 500 peneliti terbaik. Nah, itu juga sekalian memberikan informasi penilaian dari Sinta yang terbaru, yaitu yang di sebelah kanan ini. Nah, sebelum masuk ke penilaian yang terbaru, maka saya bahas dulu penilaian yang lama ya, walaupun ini juga hampir sama. Oke, yang pertama adalah jumlah dokumen artikel di Scopus. Ini adalah komponen penilaian pertama. Kodenya adalah A. Bobot penilaian ini bukan dalam persentase ya, dalam bentuk angka atau dalam bentuk nilai. Itu 40. Nilai tertinggi dari pembobotan suatu komponen yang dinilai. Oke ya, 40. Nah, setelah itu, jadi jumlah dokumen artikel di Scopus itu jurnal ya, jurnal yang terindeks di Scopus. Nah, yang kedua adalah jumlah dokumen non-artikel di Scopus. Nah, jadi di Scopus itu dokumennya ada dua. Yang pertama, jurnal. Yang kedua adalah conference atau paper conference. Nah, itu di sini kodenya adalah kode B. Nah, bobot penilaiannya adalah 15. Nah, jadi itu adalah bobot penilaian dari jumlah dokumen non-artikel di Scopus seperti conference. Oke, kita lanjut ke komponen penilaian nomor 3, yaitu jumlah citasi di Google Scholar. Nah, jadi citasi di Google Scholar ya, itu bobotnya adalah 1. Nah, misalnya citasinya adalah 8, berarti 8 kali 1 bobotnya adalah 8 gitu ya. Jumlah citasi di Scopus, nah itu bobotnya adalah 4.
kualitas H-index atau Google Scholar. Nah, ini kodenya E, itu bobotnya adalah 4, kualitas H-index di Scopus bobotnya adalah 16. Nah, setelah kita perhatikan penilaian di aturan yang lama, itu yang tertinggi penilaiannya adalah Scopus, baik dari jurnal, conference paper, atau H-index. Nah, itu nilainya semuanya tinggi. Nah, setelah itu kita bahas di Google Scholar. Untuk Google Scholar, yang dinilai itu adalah citasi dan atau jumlah citasi ya, dan kualitas H-index. Nah, H-index itu berarti jumlah publikasi terhadap jumlah pengkutipan atau citasi. Nah, hanya dua itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Scopus, nah Scopus itu dibagi, ada jurnal, ada conference-nya dinilai, H-index-nya dinilai, citasinya dinilai 4. Nah, kalau Google Scholar, dua yang dinilai, citasi dan H-index. Apabila kita mempunyai publikasi tapi tidak disitasi di Google Scholar, maka itu tidak dinilai atau tidak masuk pada skor Sinta untuk yang lama ya. Oke. Nah, itu penjelasannya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang formulanya ya. Formula Sinta Score. Nah, itu ada di sini A dikali 40. Nah, berarti jumlah dokumen tadi yang artikel atau jurnal itu dikali 40 ditambah B dikali 15. Oke ya, sesuai dengan bobotnya ya. Jadi jumlah yang ada di kodenya ini atau yang ada di dokumennya akan dikalikan dengan bobotnya. Oke ya. C dikali 1, D dikali 4, E dikali 4, F dikali 16. Oke ya. A, B, C, D, E, F. A kali 40, B kali 15, ditambah C dikali 1, ditambah D kali 4, ditambah E kali 4, ditambah F kali 16. Dibagi dengan pembagi. Nah, kalau yang sebelumnya aturan lama ini agak sedikit membingungkan karena pembagi ini apa gitu ya. Nah, di sini dijelaskan pembagi adalah sebuah angka hasil dari perhitungan statistik yang mempertimbangkan maksimum Sinta skor personal dosen peneliti tertinggi. Nah, ini agak ambigu ya, dalam artian tidak bisa menentukan secara pasti itu nilainya berapa gitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, walaupun kita bisa cari itu dengan ketika kita tahu jumlahnya di Sinta, terus tinggal kita bagi saja dengan total nilai kita, nanti akan ketemu pembaginya itu berapa, seperti itu ya. Nah, tapi tidak secara ini ya mudah langsung kita tentukan, dapatkan bahwa dibagi sekian gitu. Nah, itu yang menjadi kurang pas. Nah, setelah itu kita bahas di penilaian yang baru. Nah, ini akan lebih baik ya penilaiannya. Oke, jumlah dokumen artikel jurnal di Scopus. Nah, sama seperti yang tadi ya, tapi tidak menyebutkan jurnal tadi. Nah, sekarang disebutkan secara ini ya jelas bahwa di situ adalah jurnal. Kodenya adalah A. Nah, ini sudah mulai diklasifikasikan. Scopus itu kan ada kuartil ya, atau tingkatan dari sebuah jurnal di Scopus itu ada 4 tingkatan. Q1 atau kuartil 1 sampai Q4 atau kuartil 4. Nah, atau di sini juga ada no Q ya. Jadi tidak masuk di Q1 dan Q4 tetap dinilai. Oke ya. Nah, di situ ada Q1, 40, Q2, 40, Q3, 35, Q4, nah 30. Nah, ini akan lebih fair ya. Karena memang jurnal itu ada tingkatannya. Nah, jadi seharusnya memang ada klaster penilaian yang berbeda. Itu ya. Nah, ini sudah perkembangannya lebih bagus ya. Nah, yang pertama tadi wajar ya, karena memang Sinta di awal-awal itu sudah ada Sinta saja sudah bagus ya. Jadi kalau ada kekurangan itu sangat wajar. Oke. Nah, setelah itu di sini ada jumlah dokumen non jurnal di Scopus. Nah, ini akan lebih jelas ya. Tadi kan dikatakan jumlah dokumen non artikel di Scopus. Nah, ini kadang-kadang ada yang masih bingung. Itu ya. Nah, oke ya, kodenya B sama langsung ya 15 karena ini sudah jelas ya, karena itu tidak ada kuartil atau tidak ada tingkatan tertentu ya, dianggap sama. Oke, setelah itu jumlah citasi di Scopus 4 sama juga, sebelumnya juga jumlah citasi di Scopus juga 4.
jumlah citasi di Google Scholar 0,5, sebelumnya 1. Nah, ini agak turun ya untuk yang penilaian di Google Scholar. Ya. Setelah itu jumlah artikel di jurnal Sinta S1 sampai S6. Nah, ini tambahan yang tidak ada sebelumnya. Ya. Kodenya E. Nah, sebelumnya kode E itu adalah H-index di Google Scholar. Nah, jadi di sini tidak dinilai ya untuk H-index di Google Scholar, tapi langsung ke citasi di Google Scholar. Nah, setelah itu di sini ada S1. Nah, ini S1 adalah tingkatan tertinggi ya, sudah saya bahas di video saya sebelumnya. S1 tingkatan tertinggi yang ada di Sinta. Nah, ini non Scopus. Kenapa non Scopus? Karena di S1 itu ada banyak jurnal yang sudah Scopus itu masuk di dalam S1. Nah, maka dari itu kalau dia sudah Scopus, maka dia masuk di penilaian Scopus yang ada di atas, gitu ya. Walaupun dia juga masuk di S1. Maka dari itu di sini dijelaskan secara jelas S1 sama dengan 25 non Scopus, gitu ya. Oke, S2 25 juga, S3 20, S4 20, S5 15, S6 15. Nah, ini sangat jelas ya, sudah mulai lebih bagus ya. Jadi penilaian dari Sinta ini sudah mulai lebih bagus dan lebih bagus lagi ya. Kemungkinan nanti akan di-upgrade lagi lebih baik lagi. Nah, dan di sini ada disclaimer self citation. Nah, dia sudah mulai lebih detail lagi. Jadi untuk self citation tidak dimasukkan dalam penilaian gitu ya. Jadi citasi yang itu masuk di dalam self citation itu tidak dimasukkan penilaian skor. Bukan berarti ya, ini harus digarisbawahi, bukan berarti self citation itu salah, tidak. Bukan berarti self citation itu tidak boleh, tidak ya. Nah, mungkin di sini itu Sinta sudah bagus sekali dalam menilai, dalam artian pengen melihat impact-nya terhadap orang lain atau dari jurnal tersebut apakah sudah bermanfaat bagi orang lain itu sebesar apa. Kalau self citation itu bermanfaat buat kita sendiri gitu ya, dalam artian kita itu punya suatu penelitian paper. Nah, terus sudah selesai, kita buat paper yang baru, pengembangan dari paper yang sebelumnya, itu sangat boleh dan memang seperti itu seharusnya. Nah, tapi kan untuk menilai suatu kebermanfaatan dari dari paper ya, maka itu kan dinilai dari banyak orang yang menggunakan, orang lain maksudnya, bukan diri kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sudah benar ya, saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sinta ini. Oke, setelah itu kita bahas formulanya. Formula Sinta Score ya, WA berarti bobot untuk kode A ini ya 40 dikali A ditambah bobot untuk B dikali B, jumlahnya berapa gitu ya, sama seperti yang tadi ya, ditambah bobot C dikali dengan jumlah yang ada di C ini atau jumlah citasi Scopusnya berapa. Nah, dan seterusnya sampai ini ya, bobot di E dikalikan dengan jumlah yang ada di E ini berapa artikelnya. Oke. Nah, dan yang membedakan adalah di sini sudah tidak ada pembagi, sudah dihilangkan. Nah, itu yang saya tunggu ya. Karena pembagi itu ambigu ya. Jadi membuat kita itu menjadi bingung, nggak bisa menentukan atau mengkalkulasi secara pasti gitu ya. Nilai kita yakin sekian gitu ya. Nah, jadi sekarang sudah bagus sekali, sudah ya bisa yakin, kita bisa menghitungnya sendiri di rumah gitu ya. Oke, setelah itu di sini ada catatan cut off 1000 citasi Google Scholar jika lebih besar daripada 1000, misalnya adalah cut off-nya adalah 1000 citasi di Google Scholar, jika lebih besar daripada 1000 maka dianggap tetap 1000, di cut ya, di cut off ya, di sisi 1000 citasi. Jadi lebih besar daripada 1000 citasi maka akan dianggap 1000. Nah, itu adalah batasnya. Oke ya, nah jadi seperti itu. Ini sudah penilaiannya sangat bagus ya. Nah, hanya saya ini ya, mungkin ada sedikit pendapat gitu ya untuk Sinta. Nah, mungkin ini juga didengar oleh Sinta ya. Nah, Sinta itu merecord selain jurnal, selain dokumen yang ada di Scopus atau di Google Scholar atau conference dan lain-lain. Nah, kan Sinta juga merecord hak kekayaan intelektual atau IPR, Intellectual Property Rights, juga merecord buku juga gitu ya. Nah, seharusnya semua itu sudah direkod di Sinta dan sudah
dilakukan pemeringkatan seharusnya juga masuk di dalam pembobotan, masuk dalam formula. Nah, sehingga apa yang kita hasilkan di karya yang lain, baik dari paten, hak cipta gitu ya, dari buku, itu juga bisa masuk di dalam skor ini gitu. Nah, itu harapan saya seperti itu ya. Mungkin untuk kedepannya akan bisa dilaksanakan gitu ya, agar jauh lebih baik lagi untuk penilaian dari Sinta ini, jauh lebih bisa mengakomodir semua karya. Jadi tidak hanya beberapa karya tapi semua karya. Oke ya. Oke, nah mungkin seperti itu dari penjelasan saya tentang perhitungan atau ini ya, formula dari penilaian Sinta dari yang awal, aturan lama dan aturan yang baru. Nah, jadi seperti itu. Apabila ada pertanyaan dan masih ada yang masih belum jelas gitu ya di sisi penilaian ini, nah bisa di komen di kolom komentar. Nah, insya Allah akan saya balas dengan ini ya, fast respon ya, dengan cepat ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Apabila memang video ini membantu dan memberikan informasi, bisa di share ya, dan di like ya. Oke, terima kasih.